Shalom, selamat siang bagi kita semua. Di sini saya Febrianti Sagala dengan NIM 200101221 dari grup F ingin menjelaskan sedikit dari teori-teori dalam melakukan pembelajaran. Baik, langsung saja, yaitu kita mempelajari tentang teori-teori belajar. Teori belajar merupakan seperangkat proposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji, serta dibuktikan kebenarannya. Baiklah, beberapa jenis-jenis teori. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Para ahli yang banyak berkarya dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson, Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Baiklah, ada empat teori belajar, yaitu 1. Behavioristik, kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan humanistik. Empat teori belajar ini sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan napas, maka manusia akan terus belajar. Pada dasarnya ketika belajar kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri ya. Dengan kata lain, ketika belajar kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Baiklah, belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Satu hal yang perlu diketahui dari proses belajar mengajar adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan dan bertambahnya ilmu pengetahuan hanya salah satu bagian kecil dari kegiatan untuk membentuk kepribadian seutuhnya. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didiknya. Dari teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan berupa penyampaian materi. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru atau stimulus, dan apa yang diterima oleh murid atau respon, yang harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya, proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, teori belajar behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori ini diterapkan secara maksimal.
Baik, berikutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respons. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Dan juga beberapa kekurangan teori belajar behavioristik. Tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, guru cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan posisikan murid sebagai murid pasif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang kelima, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang teori belajar kognitif. Seorang psikologi asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan memotivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar. 1. Pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. 3. Proses belajar mengajar harus memiliki makna. Keempat, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Baik, yang menjadi kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, kelebihannya itu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Yang menjadi kekurangan teori belajar kognitif yaitu teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dan juga pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga itu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan di dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme,
Pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan. Konstruktif berarti kan membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berdasarkan pembelajaran konseptual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Baik, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang menjadi kelebihannya yaitu 1. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Yang keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya ataupun guru. 5. Pengetahuan yang diterima oleh murid akan lebih diterapkan dalam kehidupannya. Yang menjadi kekurangannya yaitu teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena Baik, yang keempat, teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik ini bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif bagi murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya dapat memotivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Teori belajar humanistik ini menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang ditetapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Baik, yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari teori belajar humanistik itu yaitu antara lain, 1 yang menjadi kelebihannya, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Yang ketiga, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Yang menjadi kekurangannya yaitu kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berupa pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Kesimpulan mengenai teori belajar ini yaitu
Setiap teori belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap guru atau pendidik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Dengan pemilihan teori yang benar, maka proses belajar mengajar akan lebih maksimal dan hasil yang didapatkan proses itu berdampak baik bagi murid ataupun peserta didik. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid ataupun peserta didik. Namun ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya dalam beberapa kasus guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar. Baiklah, sedikit penjelasan saya tentang teori belajar. Jika ada perkataan saya yang tidak berkenan, jika ada juga dalam teori ini saya menyampaikan yang tidak baik dalam kata-kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.